Di antara wujud kebijaksanaan Allah, Allah tidak pernah memberikan rezeki kepada para makhluknya dengan kadar dan jumlah yang sama. Semakin ketakwaan kita itu kita tingkatkan, maka pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu rezeki juga Allah bukakan. Bukan hanya di bumi, tapi juga pintu rezeki di langit. Acara ini dipersembahkan oleh Sabah Tour and Travel Medan, spesialis wisata halal Timur Tengah dan penyelenggara umroh terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Summa salatu wassalam ala khairil anbiya'i wal mursalin Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa, kembali kita berjumpa dalam program Meneladani Akhlak Allah dalam Asmaul Husna. Dalam episode yang ke-15 kali ini, kita akan mengenal lebih jauh nama Allah Ar-Razzaq. Ar-Razzaq artinya Allah, Tuhan yang maha memberikan rezeki. Para hadirin, hidup ini tidak mungkin dapat berjalan tanpa ada rezeki yang Allah anugerahkan kepada kita. Di antara wujud kebijaksanaan Allah, Allah tidak pernah memberikan rezeki kepada para makhluknya dengan kadar dan jumlah yang sama. Di dalam Al-Quran, Allah mengatakan, wa faddalna ba'dakum ala ba'din fir rizq. Demikian, kami lebihkan rezeki sekelompok orang atas sekelompok yang lain. Bayangkan kalau semua manusia rezekinya sama, maka dalam hal ini ada satu hal besar yang pastinya akan terlewatkan. Kenapa? Justru dengan rezeki dengan kadar yang berbeda-beda inilah yang menjadikan manusia yang satu membutuhkan manusia yang lain. Para hadirin, sering sekali kita salah dalam memahami kata rezeki itu sendiri. Kebanyakan orang mengidentikan rezeki dengan segala makanan, minuman, harta. Seakan-akan rezeki hanyalah berkaitan dengan apa yang dibutuhkan oleh jasmani kita. Namun para ulama sebenarnya menjelaskan, rezeki itu lebih luas dari apa yang kita bayangkan. Sebagaimana ada rezeki untuk jasmani kita dalam bentuk makan, minum, harta, dan lain sebagainya, di sana juga ada rezeki untuk aspek rohani kita, seperti ilmu, ketenangan, persahabatan yang begitu baik, pasangan hidup yang harmonis. Itu semua bagian dari apa yang dibutuhkan manusia, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi-bagi rizkinya itu kepada para hambanya. Di dalam surah Maryam dikisahkan bagaimana suatu ketika Nabi Zakaria alaihi salam masuk ke kamar Maryam. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Zakaria masuk ke dalam kamarnya Maryam, dia lihat di kamar Maryam tersedia berbagai jenis rezeki. Ada yang menafsirkannya, di kamar Maryam ada buah-buahan musim panas di waktu musim dingin, sebagaimana ada buah musim dingin di waktu musim panas. Ada yang menafsirkannya, bagaimana Zakaria melihat dan takjub dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki Maryam, yang sebenarnya
Zakaria tak pernah ajarkan itu kepadanya. Ini menggambarkan betapa rezeki yang Allah berikan kepada kita bentuknya sangat beragam. Dan perlu kita ingat, kadangkala berapa kadar rezeki yang kita terima tidak senantiasa identik dengan kekuatan dan usaha yang kita lakukan. Coba bayangkan, karena hikmah dan kebijaksanaannya, Allah justru menghantarkan rezeki kepada makhluk yang lemah tanpa usaha yang berarti. Sebaliknya, di saat makhluk itu makin kuat, memiliki tenaga yang banyak, kadang-kadang dia dituntut untuk mengerahkan keringat yang bercucuran, tenaga yang ekstra, semata-mata untuk mendapatkan rezekinya. Perhatikan, seorang bayi belum bisa berjalan, belum bisa apa-apa, ngomong pun belum bisa, hanya bisa nangis. Tapi Allah gerakkan semua orang yang ada di sekitarnya untuk fokus kepada sang bayi. Semua kebutuhannya terpenuhi, semua yang dimintanya diupayakan agar bisa direalisasikan. Bayangkan, seiring dengan bayi bertambah usianya, bertambah kekuatannya, makin sulit dia dapat rezekinya. Bayangkan rezeki anak SD dengan rezeki lulusan perguruan tinggi. Kalau anak SD tinggal minta kepada ayahnya, sudah diberikan uang jajan, dipenuhi segala kebutuhannya. Tapi di saat seorang ilmunya makin banyak, tenaganya makin kuat, Allah menuntut dia untuk berikhtiar lebih utama. Para hadirin sekalian, rezeki dalam kehidupan kita ini diturunkan Allah dengan kadar yang terbaik sebagaimana yang kita butuhkan. Kadang-kadang kita melihat si fulan begitu mudah rezekinya datang dan diperoleh, sedangkan yang lain begitu sulit untuk bisa mendapatkan apa yang dibutuhkannya. Disinilah kita harus tahu matematika rezekinya Allah. Allah ketika membagikan rezeki kepada para hambanya, ada aturan dan acuan yang dijadikan Allah sebagai penentu luas dan sempitnya rezeki seseorang. Salah satu faktor yang paling penting yang dapat membukakan pintu rezeki bagi kita adalah melalui ibadah salat. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha, la nas'aluka rizqa wal 'aqibatu lit-taqwa." Perintahkan keluargamu untuk salat. Sabar-sabarlah kau dalam mendidik anakmu supaya salat. Kami enggak minta rezeki darimu, kata Allah. Justru kami yang akan memberikan rezeki untukmu. Dan akhir yang baik selalu akan diterima oleh orang-orang yang bertakwa. Artinya apa? Kesuksesan kita, apa yang kita terima dari pintu rezeki yang Allah limpahkan kepada kita, terkadang itu berbanding lurus dengan tingkat ketakwaan kita kepada Allah. Di sisi lain, para hadirin, tidak jarang Allah juga mempersempit rezeki seseorang tergantung pada tingkat keistiqomahannya. Dalam sebuah riwayat, pernah beberapa murid bertanya pertanyaan yang berbeda-beda kepada Imam Al-Hasanul Basri. Murid pertama bertanya, "Wahai Imam, aku sudah sekian tahun menikah, belum dapat anak." Yang kedua bertanya lagi, "Wahai Imam, aku sudah bertani sekian bulan, tapi selalu dikala datang momen untuk panen, justru kami gagal panen karena sungai mengering dan lain sebagainya. Imam, sudah lama di kampungku tidak turun curah hujan yang cukup." Begitu banyak pertanyaan disampaikan, jawaban Imam Al-Hasanul Basri cuma satu. Untuk yang belum dapat anak, banyak-banyak istighfar. Untuk yang kekeringan di kampungnya, banyak-banyak istighfar. Untuk wilayah yang miskin curah hujan, banyak-banyak istighfar. Mereka bertanya,
problemnya berbeda, kok jawabannya sama? Disinilah Allah mengatakan, allawistaqamu ala tariqati la asqainakum ma'an ghadaqa. Sekiranya mereka istiqomah di jalan Allah, maka Allah akan curahkan kepada mereka dan membukakan pintu-pintu rezeki dari berbagai jalan yang tak pernah disangka-sangka. Para hadirin, betapa kita dalam hidup ini perlu merenungkan nama Ar-Razzaq ini. Untuk kita bertanya kepada diri kita, sudahkah kita pantas mendapatkan curahan rezeki yang begitu banyak dari Allah? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard. Sekiranya penduduk suatu negeri beriman, bertakwa, kami bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Bagaimana ayat ini menunjukkan kepada kita, semakin ketakwaan kita itu kita tingkatkan, maka pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu rezeki juga Allah bukakan. Bukan hanya di bumi, tapi juga pintu rezeki di langit. Para hadirin, perlu kita sadari, rezeki tidak datang begitu saja. Rezeki membutuhkan usaha. Usaha pun perlu dikuatkan dengan doa. Inilah yang kita sebut dengan tawakal. Sebagaimana kita berharap rezeki terbaik dari Allah, maka pastikan cara kita menjemput rezeki adalah cara-cara yang elegan, cara-cara yang bermartabat, cara-cara yang baik. Jangan pernah hanya sekedar untuk mendapatkan rezeki kita halalkan segala cara yang pada hakikatnya justru menutup pintu rezeki dari Allah kepada para hambanya. Waman a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling, kata Allah, dari mengingatku, tidak mengikuti tuntunanku dalam mencari rezeki, maka aku akan jadikan kehidupannya itu sempit dan kami akan bangkitkan dia pada hari kiamat kelak dalam kondisi buta. Mudah-mudahan kita tetap bisa melihat dengan rezeki Allah di dunia dan melihat juga rezeki Allah di akhirat kelak. Tentunya peganglah nama Allah Ar-Razzaq. Jangan pula kita terbawa pada keyakinan yang menyangsikan ada rezeki Allah. Bagaimana sebagian orang menganggap sumber ekonomi adalah masalah kelangkaan katanya. Karena jumlah orang yang akan hidup di dunia terus bertambah, sedangkan sumber daya alamnya tak cukup. Ulasan-ulasan seperti ini justru terkesan menggiring kita untuk meragukan sifat Allah Ar-Razzaq. Padahal Allah tak pernah kurang kasih rezeki. Yang salah justru pada manusia yang rakus dan tamak dan tidak adil dalam mendistribusikan rezekinya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Senantiasa like and subscribe. Ikuti terus channel Art Media Official. Wabillahil hidayatu wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Sabah Tour and Travel Medan, spesialis wisata halal Timur Tengah dan penyelenggara umroh terpercaya.